Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tibi Fizia Marsa dengan NIM 22042334 akan memaparkan materi tentang metode-metode distribusi sampling, uji validitas, dan reliabilitas data. Yang pertama, metode dan distribusi sampel. Metode sampel berkaitan dengan cara mengumpulkan data dari populasi. Ada beberapa metode pengambilan sampel. Yang pertama, sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, sampel sistematis. Pemilihan dilakukan dengan interval tetap dari daftar populasi. Yang ketiga, sampel berstrata. Populasi dibagi ke dalam subkelompok atau strata, dan sampel diambil dari setiap strata. Yang keempat, sampel klaster. Populasi dibagi menjadi klaster, kemudian satu atau lebih klaster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Distribusi sampel mengacu pada bagaimana sampel tersebut tersebar atau terdistribusi dalam populasi. Hal ini penting dalam memahami representasi data terhadap populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, cara penarikan sampel. Penarikan sampel bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Yang pertama, penarikan acak atau random sampling. Setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua, penarikan non-acak atau non-random sampling. Teknik ini menggunakan kriteria tertentu dalam memilih sampel, seperti purposive sampling atau convenience sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kemudahan akses atau tujuan tertentu. Selanjutnya, snowball sampling digunakan untuk populasi yang sulit dijangkau, di mana responden yang sudah terlibat mengajak responden lainnya. Selanjutnya, analisis validitas data. Validitas data mengacu pada sejauh mana instrumen atau alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Beberapa jenis validitas. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Apakah isi dari instrumen sudah mencakup semua aspek yang diukur? Yang kedua, validitas konstruk atau construct validity. Mengukur apakah alat ukur sesuai dengan teori atau konsep yang mendasarinya. Yang ketiga, validitas kriteria atau criterion validity. Mengukur hubungan antara hasil pengukuran dengan hasil pengukuran lain yang sudah divalidasi. Selanjutnya, analisis reliabilitas data. Reliabilitas data mengacu pada konsistensi hasil pengukuran ketika instrumen digunakan berkali-kali dalam kondisi yang sama. Beberapa cara mengukur reliabilitas. Yang pertama, tes retest. Mengulangi pengukuran pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya konsisten. Yang kedua, internal konsistensi. Mengukur konsistensi hasil antar item dalam satu instrumen, misalnya menggunakan Crobats Alpha. Yang ketiga, inter-reader reliability. Digunakan ketika data dikumpulkan oleh beberapa pengamat. Reliabilitas tinggi berarti semua pengamat memberikan hasil yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.